Ibu lanjut usia meninggal dunia usai menjalani operasi. Salah paham pria di Kabupaten Sidrap tega melakukan penikaman kepada rekannya. Warga binaan Lapas Kota Parepare kabur lewati tembok setinggi 10 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga saja kabar Anda baik, Anda juga dalam kondisi yang sehat, semangat beraktivitas pada hari ini, Kamis penanggalan 1 Februari 2024. Selama 30 menit ke depan kami akan hadir dan mengajak Anda untuk menyaksikan tayangan kami peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita bersama saya Deng Nacong di program acara Rahasia. Pemirsa, seorang warga lanjut usia di Kota Makassar, Sulawesi Selatan meninggal dunia akibat mengalami pendarahan serius usai menjalani operasi di Rumah Sakit Primaya di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Pihak keluarga menduga adanya kesalahan prosedur, mengingat sebelum meninggal dunia, luka bekas operasi korban mengeluarkan darah. Seorang warga lanjut usia bernama Sawiyah Husin, 77 tahun, meninggal dunia pasca menjalani operasi bedah di Rumah Sakit Primaya Hospital, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelum meninggal dunia, bekas operasi pada tubuh korban mengeluarkan banyak cairan, disusul pendarahan serius saat menjalani perawatan. Kejadian itu pun sontak membuat cemas pihak keluarga yang menjaga selama masa perawatan. Anak korban pun kemudian bertanya kepada perawat perihal insiden tersebut. Namun ditanggapi santai dan hingga korban meninggal dunia. Oknum dokter yang melakukan operasi bedah tidak kunjung datang maupun memberi tindakan medis. Awalnya pihak keluarga membawa ibunya ke Rumah Sakit Primaya Makassar untuk berobat. Setelah operasi pertama berjalan lancar, korban diperbolehkan pulang ke rumah dan menjalani rawat jalan. Berselang beberapa hari, korban mengalami sakit kuning pada badan dan mata, sehingga pihak keluarga memutuskan untuk membawanya kembali ke Rumah Sakit Primaya Makassar. Pada operasi kedua inilah pihak keluarga menduga operasi bedah yang dilakukan oknum dokter tidak sempurna, lantaran pada bekas operasi mengeluarkan cairan hingga pendarahan serius. Setelah korban dinyatakan meninggal dunia, pihak keluarga langsung membawa jasadnya untuk dikebumikan di tempat pemakaman umum. Beberapa menit setelah operasi di dalam ruangan itu terjadi kelainan, keluar di bekas luka, bekas sayatan yang di situ. Menurut adik bahwa ada beberapa di bagian ini yang tidak kena jahitan. Nah, inilah dan inilah kita sesalkan kenapa pihak dokter tidak menindaklanjuti dengan kejadian ini sampai kejadian ini. Kami sayangkan bahwa yang sampai jadi pertanyaan, orang tua kami yang dibedah di bagian perut, kenapa yang terasa sakitnya itu di kaki, bukan di bekas operasi? Itu yang jadi pertanyaan sampai sekarang. Dan kami tunggu sudah 2 hari dokter bedahnya untuk datang memberikan penjelasan. Itu kami tidak pernah temui. Kami menunggu kebiasaan dia datangnya untuk pasien itu jam 10, jam 11 itu. Kami tunggu 2 hari tidak pernah muncul. Pihak keluarga pun meminta pihak Rumah Sakit Primaya segera melakukan pemeriksaan internal terhadap oknum dokter agar hal serupa tidak terjadi pada pasien-pasien lainnya. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Rumah Sakit Primaya Makassar enggan memberikan komentar lebih lanjut terkait insiden tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru honorer di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan tewas usai ditebas menggunakan parang. Pelaku tega menghabisi korban lantaran sakit hati dihina oleh keluarga korban. Idris alias Erik, pria 35 tahun nekat menebas seorang guru honorer di Kabupaten Sidrap. Korban Ajok Permana Putra 31 tahun ini tewas usai ditebas menggunakan senjata tajam jenis parang oleh pelaku.
Pelaku membunuh korban di rumah korban di Desa Kabur, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap. Kronologi kejadian, pelaku menuju rumah korban dengan membawa sebilah parang. Korban yang saat itu duduk di teras rumahnya langsung berlari masuk ke kamar, namun dikejar oleh pelaku. Saat itulah pelaku mengeluarkan senjata tajamnya dan menebas pelaku secara berulang-ulang hingga tewas. Korban mengalami luka di bagian kepala, badan, dan tangan. Sementara motif pelaku menganiaya korban karena sakit hati kepada keluarga korban yang menghina pelaku. Saat kejadian, pelaku juga dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman keras. Usai menganiaya korban, pelaku lalu bertemu dengan warga di sekitar rumah korban dan menceritakan kejadian itu. Warga lalu membawa pelaku untuk menyerahkan diri ke Polres Sidrap. Motifnya ini sementara bahwa saudara ataupun terduga pelaku diakibatkan karena adanya kesalahpahaman antara pelaku dengan korban beberapa waktu yang lalu, di mana terduga pelaku ini merasa terhina atas keluarga daripada korban sehingga melakukan hal tersebut, dan itu pun juga dilakukan karena pengaruh daripada minuman keras saudara pelaku ataupun terduga pelaku ini dalam kondisi mabuk. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Sidrap, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, sesosok mayat berjenis kelamin pria ditemukan terdampar di pesisir Pantai Lowita, Kecamatan Supa, Kabupaten Pindrang, Minggu pagi. Mayatnya ditemukan oleh seorang nelayan dengan kondisi sudah tidak utuh. Warga di Dusun Sambaparu, Kecamatan Supa, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, digegerkan dengan penemuan mayat pria yang terdampar di pesisir Pantai Lowita pada Minggu pagi. Mayat pria ini pertama kali ditemukan oleh seorang nelayan yang hendak mencari ikan di laut. Awalnya warga mengira sosok mayat yang ditemukan ini adalah batang pohon pisang. Jasad korban ditemukan dengan kondisi sudah tidak utuh dan diperkirakan telah 10 hari terombang-ambing di lautan, hingga akhirnya terdampar di pesisir pantai. Selanjutnya jasad korban kemudian dievakuasi oleh warga bersama petugas gabungan untuk dilakukan otopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Saya mau turun di laut, cari ikan lah. Nah, terus Pas lihat sini, apa itu? dikira boneka. Sandal ya, kira pisang. Pisang, jadi saya mendekat, orang. Kondisinya bagaimana, Pak? Itu kondisinya nggak ada bawah itu mukanya, Kak. Tidak utuh lagi, Pak ya? Tidak utuh. Dari Pindrang, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda tewas terseret arus dan tenggelam saat mengisi liburan dengan mandi di sungai bersama 3 rekannya di Kabupaten Goa. Korban diduga tenggelam usai tergelincir saat air sungai tiba-tiba naik. Warga berusaha mengevakuasi dan menyelamatkan Mirlan, 27 tahun, seorang pemuda yang terseret arus sungai Cienelata di Dusun Lemoa, Desa Patalikang, Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa. Evakuasi korban pun berlangsung dramatis lantaran air sungai di lokasi tenggelamnya korban terus naik dan mengalir deras. Meski berusaha memberikan pertolongan pertama, nyawa korban pun tidak dapat diselamatkan. Peristiwa bermula saat korban Mirlan bersama 3 rekannya mengisi liburan akhir pekan dengan berenang di sungai pada Sabtu sore 27 Januari 2024. Namun saat berada di tengah sungai, air tiba-tiba naik hingga membuat korban tergelincir dan terseret arus sungai. Korban ditemukan oleh warga bersama 3 rekannya beberapa saat usai tenggelam dalam kondisi sudah tidak sadarkan diri. Usai dievakuasi warga, korban langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Tujuan mereka itu menurut informasi dari rekannya untuk melaksanakan liburan mandi-mandi di sana di Sungai
Sampai dia meninggal, tenggelam. Kronologi meninggalnya korban itu dikarenakan mereka mandi di Sungai Jenelata tersebut. Namun korban ini mengalami masalah tergelincir pada saat mandi sehingga yang bersangkutan itu terseret oleh arus air yang deras. Jasad korban kini telah disemayamkan untuk dimakamkan keluarga di Makassar. Petugas pun menghimbau agar warga tidak melakukan aktivitas saat cuaca ekstrim karena dapat mengancam keselamatan. Dari Kabupaten Goa, Pukma iNews melaporkan. Pemirsa, salah paham, pria di Kabupaten Sidrap tega menikam rekannya. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Rahasia. Kita ke informasi yang lain. Hanya karena kesalahpahaman, seorang pria di Kabupaten Sidrap tega menikam temannya sendiri hingga tewas. Pelaku menikam korban dengan sebilah badik saat sedang berpesta miras. Asrul, pria berusia 34 tahun warga Kabupaten Sidrap ditangkap polisi usai menikam temannya sendiri. Kejadian terjadi di Desa Bulu Cenrana, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap pada Rabu malam. Dari keterangan polisi, awal kejadian bermula saat pelaku dan korban sedang berpesta miras bersama. Dengan kondisi mabuk, pelaku dan korban terlibat cekcok hanya karena kesalahpahaman. Tiba-tiba pelaku mengeluarkan senjata tajam jenis badik lalu menikam korban hingga mengenai perut dan ketiak korban. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak dapat tertolong. Korban pada saat itu malam hari, dini hari pukul 01.00 bersama-sama dan kemudian dalam kondisi mabuk, kemungkinan terjadi kesalahpahaman sehingga pelaku langsung melakukan penusukan kepada korban sehingga korban berhasil dibawa ke rumah sakit Doni Kecamatan Dua Pitue, namun tidak sempat tertolong dan kemudian korban meninggal. Kini pelaku ditahan di Rutan Polres Sidrap, Sulawesi Selatan. Dan atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Sidrap, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Kota Makassar menjadi korban penikaman sepupunya sendiri usai pesta miras. Keduanya terlibat cekcok adu mulut hingga berujung penikaman. Usai kejadian, pelaku melarikan diri, sedangkan korban yang tak sadarkan diri kini mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Akademis Kota Makassar. Alam Muairik, 24 tahun, seorang buruh harian menjadi korban penusukan keluarganya sendiri yang tidak lain sepupunya yakni pelaku Sandi berusia 20 tahun. Usai keduanya bersama rekan lainnya menggelar pesta miras di Gang Jalan Tinumbu, Kota Makassar. Korban luka akibat mengalami luka tikaman menggunakan senjata tajam jenis badik sebanyak 2 kali di bagian punggung dan perut, usai ditikam dari belakang oleh pelaku. Korban tak sadarkan diri yang selanjutnya dilarikan warga dan pihak kepolisian yang tiba ke Rumah Sakit Akademis Jauri Yusuf, Jalan Jenderal M. Yusuf, Kota Makassar. Peristiwa berawal saat keduanya menggelar pesta miras bersama rekannya di pinggir jalan hingga dini hari. Tim perintis presisi Polrestabes Makassar yang mengumpulkan keterangan warga dan rekan lainnya yang turut menggelar pesta miras mendapati peristiwa penikaman berawal dari korban dan pelaku menggelar pesta miras di gang tersebut. Namun saat asyik berpesta, korban dan pelaku terlibat cekcok adu mulut hingga berujung penikaman. Disinyalir pelaku yang meminta rokok hingga berujung mengungkit persoalan pekerjaan yang dijanjikan korban. Pelaku yang sakit hati selanjutnya melakukan aksi sadisnya. Usai melakukan aksinya, pelaku melarikan diri dan sedang dalam pengejaran pihak kepolisian. Sementara pengejaran dari Jatan Ras Polrestabes Makassar mengadakan pengejaran terhadap pelaku. Tapi informasi dari keluarganya juga bahwa sedang mau menyerahkan diri, entah ke Polrestabes atau ke Polsek Taluk. Rumah korban dan pelaku yang saling berdekatan dalam satu gang ini
selanjutnya dijaga ketat pihak kepolisian guna mengantisipasi aksi balasan. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang balita terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif lantaran hampir seluruh tubuhnya mengalami memar. Kondisinya sangat memprihatinkan saat ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri, diduga balita tersebut korban penganiayaan. Seorang balita berinisial NA terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai, Kabupaten Sinjai untuk mendapatkan perawatan intensif akibat luka pada sekujur tubuhnya. Diduga bocah malang ini merupakan korban penganiayaan karena pada tubuhnya ditemukan sejumlah luka memar. Luka memar pada bagian wajah, jidat, kelopak mata, kedua betis dan kedua paha. Sementara pada lengan kanan, selain memar juga mengalami luka-luka. Awalnya korban yang berusia 3 tahun ini dicari karena belum terlihat saat pergi bermain. Namun alangkah kagetnya tante korban Rahma karena menemukan korban tergeletak tak sadarkan diri di belakang rumah korban di Desa Lapabose, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis akibat luka yang diderita cukup serius. Salah seorang perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai, Musdaningsih, mengatakan bahwa korban masuk ke rumah sakit dalam kondisi kesadaran menurun dan sejumlah luka memar. Pihak rumah sakit langsung memberikan perawatan medis pada korban. Kondisi korban saat ini sudah mulai sadar, namun masih akan dilakukan CT scan pada kepala korban untuk memastikan apakah ada pendarahan atau tidak pada bagian kepala. Korban didampingi oleh bapak dan tantenya karena ibunya sedang berada di Malaysia. Korban kini masih berada di salah satu ruang perawatan anak untuk mendapatkan dan menjalani perawatan medis selanjutnya. Kondisi sekarang, awalnya kan dia kesadaran menurun masuk di GD. Sekarang ini di perawatan bedah setelah menangani beberapa pengobatan dan terapi pemberian oksigen. Dia sudah kesadaran penuh, kesadaran kompos mentis, dan rencana selanjutnya itu tentang mau dilakukan CT scan kepala. Dan selanjutnya kalau ada hasilnya nanti dilapor sama dokter penanggung jawab pasien, yaitu dokter Kahar Anis. Iya, apakah ada perdarahan atau tidak. Korban apa ini? Menurut dari keluarga pasien itu korban kekerasan, Pak. Iya, tapi nggak tahu. Keluarga korban sudah melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian di Polsek Kajuara, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone. Dari Kabupaten Sinjai, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Seorang mahasiswa babak belur usai dipukuli sejumlah pemuda di rumah kosnya di Jalan Tidung 10, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Aksi pengeroyokan yang dialami seorang mahasiswa oleh sejumlah pemuda saat tiba di rumah kontrakannya di Jalan Tidung 10, Kecamatan Rapoci di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman CCTV, korban berinisial YS yang saat itu baru sampai di parkiran kontrakannya, tiba-tiba didatangi sejumlah pemuda dan langsung memukuli korban secara brutal. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka sobek pada bagian bibir dan luka pada bagian tangan usai dikeroyok oleh pelaku. Unit Reskrim Polsek Rapocini yang melakukan penyelidikan melalui rekaman CCTV berhasil mengamankan pelaku berinisial IH saat bersembunyi di rumah keluarganya yang tak jauh dari lokasi penganiayaan. Dari hasil interogasi, awalnya pelaku mencurigai korban mengendarai sepeda motor jenis Matic yang saat itu dalam kecepatan tinggi melintas lalu menginjak genangan air hingga mengenai para pelaku usai berpesta miras di Jalan Todopuli, Kota Makassar. Tanpa pikir panjang, para pelaku pun langsung mengejar motor korban hingga tiba di halaman parkir rumah kos-kosannya. Usai menganiaya korban, para pelaku yang diperkirakan berjumlah 5 orang juga melakukan pengerusakan dengan melempari rumah kos menggunakan batu. Mengamankan seseorang, salah satunya yang diduga melakukan penganiayaan dan pengeroyokan serta pengerusakan yang di Jalan Tidung, di mana korban yaitu adalah penghuni kos
yang diduga pelaku ini bahwa para korban ini melintas dan katanya terpercik air, akhirnya tersinggung dan melakukan pengeroyokan bersama teman-temannya. Hingga kini polisi masih mengejar 4 pelaku penganiayaan yang identitasnya sudah diketahui. Dari Makassar, Yolyosvin iNews melaporkan. Kami akan kembali dengan informasi lain, diantaranya warga binaan lapas Kota Parepare kabur melewati tembok setinggi 10 meter. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Rahasia Informasi Peristiwa dan Kriminal. Pemirsa, seorang warga masyarakatan kelas 2A Kota Parepare, Sulawesi Selatan, warga binaan tindak pidana perlindungan anak ini kabur melewati tembok yang berlapis kawat pengamanan setinggi 10 meter. Heri bin Herban, pria 22 tahun, seorang warga binaan kabur dari lapas kelas 2A Parepare pada Minggu malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Warga binaan ini kabur dengan memanjat tembok yang berlapis kawat pengaman setinggi 10 meter. Di lokasi tembok tempat warga binaan ini kabur, terlihat bekas kaki dan tangan napi. Di sekitar lokasi juga terdapat bercak darah yang diduga milik napi ini. Diduga napi ini terluka saat melewati kawat pengaman yang berada di ujung atas tembok. Warga binaan ini kini dalam pengejaran petugas. Ini pelarian murni karena ini dia melalui tembok. Makanya tadi saya suruh segera ke sini biar kita bisa edukasi. Nanti selain ini bisa edukasi, ya kan? Dia mungkin ada alat khusus Pak yang ditemukan saat melarikan diri. Alat khususnya itu ada. Jadi sebenarnya dia itu bisa merangkak karena ada beberapa memang ada untuk pijakan, ya kan, untuk pijakan. Terus yang kedua itu dia menggunakan celananya, ya kan, untuk yang tembok kawat-kawat itu mungkin untuk melindungi dirinya dari kawat itu. Namun dalam posisi dia melindungi, ya kan, itu tidak sampai melindungi tangan dan kakinya, sehingga ada luka di tangan maupun kakinya, sehingga ada bekas tangan dan kaki itu berdarah di situ sampai ke lokasi Tegal di sana, menuju ke Tegal. Warga binaan ini diketahui baru menjalani 7 bulan masa hukuman di lapas Parepare dengan vonis 10 tahun penjara atas kasus tindakan pidana perlindungan anak. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Sakit hati karena upah tidak dibayarkan. 3 pria di Kabupaten Maros nekat mencuri. Ironisnya, pelaku adalah para pekerja di perusahaan tersebut yang merugikan hingga belasan juta rupiah. Ketiga pria yang diringkus oleh Satreskrim Polres Maros ini merupakan pelaku pencurian belasan tiang kabel jaringan di sebuah gudang milik PT 3 Serangkai Maju Jaya yang berada di kawasan Pergudangan 88, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Para pelaku diketahui masing-masing bernama Kiswan Rajab berusia 38 tahun, Ilang berusia 24 tahun, dan Hamdan berusia 32 tahun. Mereka ditangkap di beberapa lokasi berbeda di Kota Makassar dan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, setelah sebulan pengejaran oleh petugas. Ironisnya, pelaku adalah para pekerja di perusahaan tersebut yang nekat mencuri 17 batang tiang kabel jaringan lantaran upah yang dijanjikan oleh perusahaan tidak kunjung dibayarkan. Selain menyita barang bukti berupa 17 batang tiang kabel jaringan, polisi juga mengamankan sebuah mobil bak terbuka yang digunakan untuk mengangkut barang curian. Sebelumnya, aksi pencurian ini terjadi saat para pelaku yang kesal mempertanyakan upah pemasangan tiang jaringan yang dikerjakan oleh mereka. Namun pihak kantor hanya memberikan jawaban belum ada pembayaran dari pihak perusahaan. Merasa tidak terima atas jawaban tersebut, ketiga pelaku yang sakit hati lalu nekat mengambil 17 batang tiang kabel jaringan yang tersimpan di dalam gudang. Akibat kejadian tersebut, pihak perusahaan mengalami kerugian hingga 13 juta rupiah. Ada
penjaga gudang, dia sampaikan bahwa saya mengambil itu tiang karena ada gaji saya belum dibayar. Jadi modusnya dia mencuri kenapa dan? Modusnya itu dia mengambil barang itu karena masih ada ongkos kerjanya belum dibayar. Artinya dia kesal karena gajinya tidak dibayar ya sehingga melakukan pencurian. Tapi tiang itu kan apakah dijual atau gimana? Dia pasang lagi ke tempat lain gitu loh. Dijual ya? Ke PT Dan lain. dijual di tempat kerja dia yang lain. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 363 ayat 1, subpasal 362 Junto 55 KUHP atas pencurian dan penggelapan dengan ancaman penjara hukuman 7 tahun. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian Polres Luwu Timur menangkap seorang wanita muda yang mengaku sebagai poluan yang sudah melakukan penipuan pembuatan SIM. Modus pelaku ini meraup untung hingga 25 juta rupiah dari puluhan. F 33 tahun, janda muda yang mengaku poluan asal desa Matompi, Kecamatan Towuti, diringkus oleh tim Satreskrim Polres Luwu Timur. Pelaku berurusan polisi setelah melakukan aksi penipuan dengan menawarkan pembuatan SIM harga murah dan proses cepat. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku mengaku sebagai anggota poluan di Polres Luwu Timur dan menawarkan pembuatan SIM dengan harga promo. Selama beraksi, pelaku bahkan berhasil mengumpulkan uang tunai hingga 25 juta dari para korban. Pelaku menawarkan biaya pembuatan SIM C sebesar 200.000, SIM A 300.000, dan SIM B2 umum senilai Rp400.000. Kasus ini terungkap setelah satu korbannya tak kunjung mendapat SIM yang dijanjikan pelaku. Korban pun akhirnya melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Meski hanya ada 3 korban yang melapor secara resmi, namun diduga pelaku sudah melakukan penipuan terhadap puluhan korbannya. Hal ini berdasarkan jumlah keuntungan yang didapat hingga mencapai 25 juta. Berdasarkan investigasi kami, saat ini yang melapor ke Polres secara resmi adalah 3. Namun dari pengakuan tersangka dia sudah melakukan sampai mendapatkan keuntungan sebanyak 25 juta. Jadi dengan modus dia mengaku sebagai anggota Polwan Luwu Timur dapat mengurus SIM secara murah cepat, sehingga orang terbuai untuk mengurus SIM secara cepat dan murah kepada yang bersangkutan. Untuk menghindari kejadian serupa, polisi menghimbau kepada warga untuk tidak tergiur dengan harga murah yang dijanjikan para calo dengan cara instan. Dari Kabupaten Luwu Timur, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Rahasia untuk edisi siang hari ini. Saya Daeng Nacong kembali mengingatkan Anda untuk tetap menjaga keamanan di lingkungan sekitar Anda. Tetap waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam kita pada salama.